Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi bersama saya di channel Pencari Jalan Pulang untuk membahas kajian-kajian dalam ilmu tasawuf. Judul yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah pembeda. Ya, judul yang akan kita bahas pada malam ini adalah pembeda antara ulama dunia dan ulama akhirat. Atau saya klasifikasikan bahwa ulama dunia itu adalah ulama su. Dalam hadis disebutkan bahwa seburuk-buruknya makhluk di kolong langit adalah ulama su. Di kolong langit. Berarti dari semua makhluk yang ada di kolong langit ini adalah ulama su. Dan kata Nabi, fitnah yang lebih aku takuti ketimbang fitnah dajjal adalah fitnah ulama su atau pemimpin. Kan ulama ada umaro ya. Jadi ulama juga termasuk ke dalam klasifikasi ini. Dan menukil kata pendapat dalam Imam Ghazali bahwa ulama itu terdapat dua jenis, yaitu ulama akhirat dan ulama dunia. Nah, kita bedakan apa yang menjadi parameter untuk membedakan ulama ini adalah ulama akhirat atau ulama dunia, yaitu ulama su. Kalau ulama akhirat ini adalah ulama pewaris Nabi, kalau ulama warasatul anbiya. Kalau ulama dunia ini adalah ulama su, yang sejelek-jeleknya makhluk di kolong langit, yang lebih ditakuti daripada fitnah dajjal. Oke. Dari secara kasat mata, kita tidak akan pernah bisa membedakan apa bedanya antara ulama su dengan ulama warasatul anbiya. Apa bedanya ulama akhirat dengan ulama dunia. Tapi sebenarnya kita bisa membedakan dengan nalar kita. Bahwa fokus pengajaran yang diajarkan oleh ulama dunia dengan ulama akhirat, yaitu ulama dunia arah tujuannya akan mengajarkan engkau bagaimana kenal kepada agama Tuhan. Bagaimana tata cara beribadah, tata cara berperilaku. Supaya apa? Supaya kita dapat pahala masuk surga nantinya. Selamat dari siksa neraka. Itu fokus pengajaran yang dilakukan oleh ulama dunia. Dia juga gak tahu bahwa dirinya jelek. Dia juga tidak tahu ulama dunia itu termasuk ke dalam seburuk-buruknya makhluk di kolong langit. Dia tidak sadar bahwa dirinya juga termasuk ke dalam ulama dunia. Sedangkan fokus pengajaran ulama akhirat, dia tidak akan mengajarkan bagaimana caranya supaya masuk surga atau menghindari neraka. Dia fokus pengajarannya bagaimana supaya kita kenal kepada Tuhan agar dapat rahmat dan ridhonya. Bodoh amat masuk neraka atau masuk surga. Bahkan dia merekomendasikan bahwa masuklah ke neraka dunia sekarang. Peroleh neraka itu saat ini juga. Karena tanpa kau tak akan menemukan surga tanpa melalui neraka. Kalau ini berharapnya jangan sampai kita kena neraka, langsung aja ke surga tanpa dihisab dan sebagainya. Fokusnya ke sini. Kalau ini ulama akhirat suruhnya masuk neraka sekarang. Gitu. Makanya kata moyang guru saya disampaikan bahwa kalau sudah jelas kalian masuk neraka, ya latihan masuk neraka dari sekarang. Kalau kalian jelas nanti ada lautan yang harus kau lewati, makanya belajarlah berenang dari sekarang. Nah, di sini adalah pembedanya, arahnya nanti, tujuannya kemana. Si ulama akhirat itu tujuannya apa? Mengantarkan murid-muridnya. Bagaimana cara kenal kepada Tuhan melalui metodologi yang ia ajarkan. Yaitu disebut tarekat, metode praktisnya tarekat. Supaya apa? Mendapatkan rahmat dan ridhonya. Si murid yang diajarkan oleh ulama akhirat itu dilarang, akan melarang kepada
murid-muridnya untuk mengejar surga atau menghindari neraka. Bahkan lebih sering ulama akhirat ini akan menekankan supaya masukin neraka dari sekarang. Bayar karmamu, bayar dosa-dosamu. Masuki ke neraka sekarang juga. Kalau ulama dunia enggak, dia tidak akan fokus supaya ma'rifat mengajarkan murid-muridnya kenal kepada Tuhan, tapi dia akan fokus mengajarkan si muridnya kepada agama itu sendiri, tata cara agamanya. Jadi ini lebih ke kursus kepribadian nantinya. Hasilnya itu, buahnya itu nanti ke kursus kepribadian. Moralitas yang baik, tanpa mengajarkan bagaimana cara menyucikan hati. Oke, moral yang baik bisa dilihat dari pandangan mata, tapi hati yang buruk tidak akan pernah bisa dilihat oleh kasat mata. Kalau ini, dia akan fokusnya menyucikan jiwa-jiwa si murid itu, membersihkan hati si murid itu. Dia tidak akan mengajarkan moral, gitu. Tapi dia akan fokus menyucikan jiwa si murid itu. Karena dengan sucinya hati si murid, akan otomatis perilaku si murid pun akan menjadi suci. Makanya kata Nabi disampaikan bahwa dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Bila jelek hatinya, maka akan jelek juga ke perangainya, perilakunya. Seperti itu. Kalau ini enggak, ini disetting baiknya itu karena akal, karena pengetahuan. Si muridnya itu baik moralnya itu karena pengetahuan akalnya. Karena menurut kitab ini, menurut guru ini, kita harus berlaku ini. Jadi ini berdasarkan akal. Sementara akal itu posisinya ada di bawah dimensi nafsu. Ini batas dimensi. Ini nafsu. Ini akal. Ini tuh posisinya di bawah. Ini posisinya di atas. Sehebat apapun akal kita, ini akan tetap dominan. Makanya orang yang ngejar nafsu kadang gak pakai akal sehat. Lagi bernafsu itu gak berakal sehat. Karena ini dimensinya lebih tinggi, ini akan menguasai ini. Jadi sebenarnya kalau kita belajar agama dengan memenuhi akal kita, sesungguhnya ini tidak akan efektif untuk dalam prakteknya. Karena pada dasarnya nafsu ini dimensinya lebih tinggi daripada akal ini. Akan kalah ini kalau diadu. Si akal akan kalah. Akal sehatnya hilang. Akal sehat yang ia peroleh dari agama ini hilang. Ini yang menang. Si nafsu ini yang menang. Akan mengalahkan akal sehat sampai berperilaku buruk, bejat. Gitu kan. Karena ini yang menang. Sehingga otomatis yang kuncinya apa? Penyucian jiwa ini. Dan penyucian jiwa inilah yang diajarkan oleh ulama akhirat. Gitu. Makanya Al-Quran tidak dapat disentuh kecuali oleh roh yang disucikan. Al-Waqiah 79. Disitulah kita akan tahu pembedaannya antara ulama dunia dan ulama akhirat. Dalam video-video sebelumnya saya sampaikan bahwa setelah engkau kenal dengan Tuhan, maka akan ada syariat yang disyariatkan, ada yang dilegalisasi. Makanya ada istilah para ulama bahwa disampaikan awaludini ma'rifatullah. Awal mula orang beragama, awal dia mengenal Allah. Awal dia beragama, awal dia kenal dengan Tuhannya. Karena akan ada syariat yang disyariatkan, ada ibadah zahir dan ada ibadah batin. Sehingga praktek ibadah yang dilakukan oleh murid dari ulama akhirat ini, dia akan memiliki memiliki lahir resultante. Ini hakikat, ini syariat. Hakikat saja kita akan disebut zindik, syariat saja kita akan disebut fasik. Bagi murid ini, ulama akhirat ini, dia akan melakukan ibadah zahir dan ibadah batin. Gitu. Apapun menjadi ladang ibadah. Karena apa? Dia kenal kepada Tuhannya, terhubung dengan Tuhannya, si rohaninya terhubung. Jadi ada dua kegiatan dalam peristiwa itu.
Sehingga timbullah resultante. Misalkan di sini. Nah, disinilah makrifat 1. Lahir lagi di sini. Makrifat 2. Terus berlapis-lapis. Kalau yang di sini, hakikatnya gak ada. Si murid yang di sini beragama berdasarkan akalnya yang ia peroleh dalam pelajaran agama dari si guru dunia ini, ulama dunia ini. Dia akan terus ke sini naik. Ya, naik, bukan naik maju ya. Maju. Tapi ini tetap nol, dari sini gak ada kenaikan. Gitu. Jadi ibadah jahir saja. Padahal ibadah jahir disampaikan bahwa orang yang lalai dalam sholatnya diancam neraka awal. Lalai itu apa? Gak ada hakikatnya, gak ada nyambungnya sama Tuhan. Jasmaninya sholat, tapi batinnya kemana-mana. Allahu Akbar ya ingat hutang. Gak nyambung ini, neraka awal diancam. Begitu. Nah, inilah yang menjadi pembeda kawan-kawan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Kita harus temukan mana ulama akhirat dulu. Karena agama akan jadi sistem nantinya. Dengan kita kenal Tuhan, kita otomatis akan kenal agama Tuhan. Dan kita akan otomatis akan menyentuh Al-Quran yang qadim. Al-Quran yang baru dengan Al-Quran yang qadim sudah saya bahas dalam video sebelumnya. Begitu. Jadi kita harus jeli bahwa tidak semua orang yang pandai, yang pintar, yang memiliki banyak pengetahuan agama, dia akan mengantarkan kita kepada keselamatan. Gitu. Bisa saja Tuhan menghadirkan ulama pewarisnya, pewaris Nabi, itu dengan cangkang yang buruk. Nabi Musa saja disuruh berguru kepada guru yang sesat. Sebenarnya enggak sesat. Hanya pemahaman orang di level tersebut dianggaplah sesat. Apabila pemahamannya sudah di dimensi yang lebih tinggi, Nabi Khidir tidak sesat. Seperti saya bilangkan ini, saya bilangnya ini hitam, kata orang di sana di ininya putih. Karena kita di dimensi dengan pandangan yang berbeda. Lain ceritanya apabila kita naik dimensi kesadaran, ternyata yang ini benar, yang ini juga benar. Ini mengatakan putih benar, ini mengatakan hitam benar. Seperti itu kawan-kawan. Makanya alangkah pentingnya kita menemukan ini. Karena ini adalah pewaris Nabi. Ini bahkan lebih ditakuti daripada fitnah Dajjal. Masjid-masjidnya megah, tetapi dari mulutnya tidak keluar hidayah, tidak mengeluarkan petunjuk, hanya mengeluarkan fitnah, dan fitnah itu akan kembali lagi kepadanya. Kan ngeri. Makanya jangan asal ngikut-ngikut ulama, karena ulama yang teman-teman maksud belum tentu itu ulama akhirat. Cuman saya ngasih tips-tipsnya, saran-sarannya, bahwa ulama akhirat itu tidak akan mengajarkan engkau, tidak akan fokus pengajaran kau terhadap supaya beragama yang benar, yang baik. Tapi ulama akhirat itu akan fokus bagaimana supaya engkau dapat menyucikan jiwamu, supaya engkau bisa sampai kenal kepada Tuhanmu. Itu ulama yang benar. Gitu. Karena ini pewaris Nabi. Setelah engkau kenal kepada Tuhan, kira-kira engkau akan paham gak dengan Al-Quran? Pasti paham. Karena engkau kenal dengan lafal Al-Quran itu sendiri, itu Allah itu sendiri. Kalau kau kenal dengan ulama ini, kau akan kenal dengan apa? Al-Quran yang mushaf. 10 kepala bisa 10 tafsir. Tapi kalau kau kenal kepada Tuhan, pandanganmu akan sama dengan pandangan Tuhan. Seperti itu. Makanya ini sangat fundamental. Gak bisa ditawar. Ini yang paling utamanya. Mau gak mau kita harus melalui ini dulu. Dan pasti akan beragama. Awaludin ma'rufatullah itu
akan tepat. Benar sekali Awwaluddin Mahipatuno. Awal mula dia beragama, awal dia mengenal Tuhan. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Silahkan dipikir kembali, silahkan dinalar kembali. Saya bukan ahli fikih, tapi saya praktisi dalam ilmu tasawuf melalui metode praktis, yaitu tarekat. Gitu. Makanya teman-teman silahkan kaji lagi, silahkan pelajari apakah salah atau benar bahwa saya menyampaikan kenali dulu Tuhannya melalui orang yang telah kenal kepada Tuhan. Kan kata Nabi, beserta dengan Tuhan. Jika belum bisa berserta dengan Tuhan, maka bersertalah dengan orang yang telah berserta dengan Tuhan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.